Sobat Heset, apa ini? Apa ini sayang? Ada bunga. Apa nih bunga? Dikasih Ini bunga, bulan apa nih? Sobat Bulan Heset. apa yo? Bulan Februari ya? Oh, Iya. Buat apa nih? Ayo, buat Valentine. Hari kasih sayang ya. Iya, Makasih iya, ya iya. sayangnya, bunganya cantik sekali. Iya, iya ini bulan kata orang sih ya, Sobat Heset adalah bulan kasih sayang gitu ya. 14 ya, 14 Iya. of February. Gitu. Ya. Ya kami tahun ini nanti bulan Agustus akan merayakan pernikahan yang ke-25. Wih. 25. Jadi kami sih senang kalau masa-masa, sebenarnya bukan masa Valentine aja ya. Masa lain juga, masa ulang tahun pernikahan. Kadang-kadang bahkan kami suka berdua aja pergi, entah naik sepeda motor, naik mobil kemana gitu, berdua ngopi, Merayakan kasih sayang gitu. Tapi memang khusus Valentine ya suka kita memberi hadiah ya gitu ya. Kita merayakan juga sih, maksudnya itu suatu hari yang spesial. Kita bikin spesial. Kenapa Tuhan izinkan juga hari spesial? Karena Tuhan juga pengen kita merayakan hari-hari spesial gitu kan ya, jadinya ada juga. Iya, gitu. walaupun memang nggak harus tiap hari nggak gitu. nunggu itu gitu ya. Nggak harus nunggu. Jangan kasih sayangnya kayak kapal selam gitu muncul di hari Valentine aja, setelah itu nggak muncul. Harusnya setiap hari. Cuma memang kita perlu namanya timeline untuk kita bisa merefleksi kembali. Sama seperti kalau kita orang percaya itu kan setiap bulan di gereja ada perjamuan kudus ya gitu ya. Kenapa gitu tiap bulan? Itu kan kita, kalau Tuhan Yesus bilang do this as often as you drink it in remembrance of me. Lakukan ini untuk mengingat aku, mengingat kasih Tuhan. Jadi kalau kita ngerayakan Valentine, memang ada sih, nanti kita bisa ngomong sedikit tentang latar belakangnya. Tapi menurut saya sih latar belakang itu nggak signifikan. Yang penting bagaimana kita maknanya gitu ya. Bahkan kami kalau di ulang tahun pernikahan suka itu kita melakukan kejutan-kejutan. Kadang-kadang kami pergi ke kota tertentu, nginap di hotel tertentu berdua aja gitu. Terus kita ngerayakan weekend berdua aja gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena kalau sama seperti kita sebagai orang percaya gitu ya, kita itu kan ketika diselamatkan Tuhan, kita itu punya kasih mula-mula ya. Kasih pertama itu menggebu-gebu gitu. Terus kadang-kadang kasih itu bisa pudar gitu ya. Iya, benar. Kalau kita menikah pertama jatuh cinta, akhirnya sampai ke pernikahan. Tapi berjalan dengan waktu, kesibukan dan lainnya, kebosanan mulai turun juga. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu tetap bertahan? Kalau Alkitab bilang di kitab Revelation, Wahyu 2 ayat 4 bahwa lakukanlah kembali apa yang dahulu kamu lakukan. Jadi waktu kita lagi jatuh cinta banget, kita ngedate, nonton bareng, makan bareng, pacaran bareng walaupun di pinggir jalan gitu ya. Ya kita lakukan lagi itu. Jadi memang Valentine ini atau hari-hari khusus lainnya kita lakukan, kita rayakan untuk bikin itu ya sayang ya. Mengobarkan lagi lagi rasa kasih itu. Iya. Jadi harus membangun. Kata orang jatuh cinta itu gampang, tapi bangun cinta itu perlu usaha. Jadi memang salah satunya ya memang merayakan Valentine, nggak apa-apa sih, memang itu suatu hal yang baik. Tapi sebaiknya lebih lagi dari Valentine itu, lebih lagi ya. Ya, jangan nunggu Valentine aja ya. Kasih bunga boleh, Ya, kasih bunga hadiah boleh, kasih coklat boleh, apa aja. Bunga bank gitu. Bunga bank apalagi. Lebih senang lagi ya. Ya, perlu sih sekali-sekali gitu ya. Nggak, kalau udah menikah atau udah pacaran tentunya lagi menggebu-gebu. Tapi ada yang pacaran udah bertahun-tahun ya sayang ya. Iya. Jadi kayaknya udah biasa gitu. Ya perlu dibikin jadwal ya. Jadwal misalnya kami sih sering ya, kadang-kadang sore kosong. Ya kami sering pelayanan bareng. Jadi memang sering bareng. Tapi sebenarnya itu belum pacaran itu. Ya bagus pelayanan bareng. Tapi kita ambil waktu. Habis pelayanan kita ngopi berdua. Nggak harus mewah sih yang di pinggir jalan, tapi kita ngobrol. Bener-bener waktu spesial berdua. Soalnya kadang-kadang kita berdua tapi nggak spesial gitu. Tapi pergi berdua yang spesial memang buat berdua. Atau ada istilah pillow talk ya. Pillow talk. Oh ya, kalau udah nikah suami istri kayak biasa kita udah nikah ya. Untuk yang sudah nikah ya. Jadi kita biasanya sebelum tidur tuh udah ngobrol, ketawa ketiwi, cerita-cerita gitu ya. Jadi ya Valentine itu memang masa khusus kita spesialkan untuk mengingat kembali. Kadang-kadang saya tuh bersyukur ya, maksudnya kemarin kita belanja barang gitu sore-sore, nemenin dia belanja barang-barang kebutuhan rumah tangga sih. Sambil saya pegang HP, saya lihat dia jalan tuh. Saya minta doa sama Tuhan, kalau bisa dikasih umur yang panjang ya, sampai cucu-cucu gitu.
aku nggak mau kehilangan dia gitu ya, biar kami grow old together gitu. Amin. Rasanya bersyukur gitu ya punya pasangan. Ya, saya juga punya banyak salah gitu. Saya punya banyak salah gitu. Tapi karena dia punya kasih Kristus, dia mau mengampuni saya gitu. Dan nggak ingat-ingat kesalahan saya itu. Walaupun kesalahan saya fatal gitu ya. Tapi dia mengampuni, dan itu saya ingat, wah inilah kasih Kristus itu. Jadi ngelihat dia jadi mengingat Kristus juga gitu. Jadi Valentine ini juga menjadi momen lah. Bahkan ketika kami juga mau taping ini, saya diingatkan Tuhan gitu. Tuhan, Kau baik gitu. Dan kami mau share kepada sobat di Heset gitu atau dimanapun gitu, bahwa keluarga itu adalah sesuatu anugerah Tuhan. Amin. Ciptaan Tuhan gitu. Dan kalau keluarga suami istri itu bagus, itu baik ya, rukun, berkatnya sama anak-anak juga gitu ya. Bahkan keluarga ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Gitu kira-kira, mau tambahin deh. Ya memang kita sebagai pasangan itu harus bersatu. Penting itu bersatu. Dan bagaimana supaya tetap bersatu, yaitu kita harus meraya-rayakan momen, bersyukur atas momen-momen kecil, tapi juga rayakan dalam momen-momen yang besar. Jadi memang kayak Valentine, it's okay, rayakan, yuk rayakan. Jadi rayakan kasih sayang itu dan mengingat kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jangan latah ya, jangan latah kan. Iya. Kalau kisah Valentine ini kan memang dari dulu ada yang ketika abad pertama kedua gitu, ada dulu namanya di Romawi itu perayaan Lupercalia, namanya Lupercalia itu musim semi, musim kesuburan, perayaan kesuburan tanah gitu. Jadi orang-orang Romawi datang gitu, itu termasuk merayakan itu. Dan juga nanti ada masa namanya untuk pasangan-pasangan. Jadi ada guci besar. Jadi orang-orang yang lajang perempuan gitu naruh namanya di situ. Nanti yang cowok-cowok bisa ambil gitu. Kemudian jadi kenalan dan biasanya melanjut ke pernikahan gitu. Kemudian abad kelima gitu Paus meniadakan itu dan menggantikan dengan perayaan Valentine. Kenapa perayaan Valentine itu kisahnya ada beberapa itu. Ada yang dulu zaman dulu orang kalau mau berperang Romawi gitu, mau perang gitu nggak, yang kawin nggak boleh ikut gitu. Jadi orang supaya bebas ikut jadi prajurit, mereka kawin gitu. Jadi ada yang menentang katanya prajurit Valentine, tapi ada juga katanya Santo Valentin yang mengawinkan orang supaya nggak ikut perang gitu. Anyway, yang apapun itu, tapi akhirnya dibunuh gitu. Jadi karena itulah kisah Valentine ada. Jadi kisahnya itu kayak Romeo dan Juliet ya. Jadi orang yang membela kasih sayang gitu sampai mati gitu. Nah, latar belakang bisa macam-macam, tapi yang intinya gini, kita ambil poin daripada perayaan ini, yaitu merayakan kasih sayang. Tapi jangan kasih sayang yang hedon gitu ya. Bukan ini duniawi, bukan ya? Duniawi gitu ya. Kita mau kasih sayang benar-benar, kita mengingat kasih Tuhan sama kita, sama kasih kita kepada keluarga kita. Kalau kita udah nikah dengan pasangan, anak-anak. Kalau belum ya dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi kita ngerayakan itu, bahkan kalau kita ada sekarang seperti ini, itu karena kasih Tuhan, kasih orang tua sama kita gitu ya. Kita punya pekerjaan, itu kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kedepannya setiap kali kita ngerayakan Valentine itu ingat, itu kasih Tuhan dan kasih kita satu dengan yang lain membuat kita bisa rukun. Kita bilang kalau kita rukun apa? Tuhan memerintahkan berkatnya. Berkat ke sana. Amin. Sekarang mau ngecek nih, kita ngetes. Kompak nih ya, kompak nggak nih ya? Ini nggak ada janjian ya, kita jangan janjian nih. Nggak boleh nyontek nggak ada ya. nyontek Kita ya. mau dites kompak siap, apa enggak siap. ya? Siap. Ayo, makanan kesukaan masing-masing nih. Ya. Aku lupa namanya tapi tahu restorannya. Nanti ya. Yang regal itu apa sih namanya regal? Dimsum. Dimsum. Betul nggak dimsum? Iya, dimsum. Betul, dimsum. Berarti kalau Papa makanan apa aja suka, semua makanan tuh enak dan sangat enak. Tapi paling suka lapo, ya nggak? Yes. Betul. Ayo, kedua apa? Ukuran sepatu Mama 39. Iya, betul. Ukuran sepatu Papa 44. Iya. Bener kan? Ya kadang-kadang 44, kadang-kadang 43, tergantung ininya, tergantung jenis sepatunya. Oke, yang terakhir warna kesukaan. Warna kesukaan Mama itu hitam. Oh, udah pasti. Warna kesukaan dia biru. Yes. Berarti kompak kita. Kompak kita ya. Sobat Heset ya, mengenai tantangan sebagai bapak, suami, pastor, dan dosen bekerja gitu ya. Sebenarnya yang paling saya kurang gitu ya waktu.
Jadi memang membagi waktu itu gitu ya. Memang semenjak waktu pandemi agak lebih ringan karena kita WFH kan. Jadi ngatur waktu kerja itu kadang-kadang, tapi akhirnya memang kadang-kadang malam kerja gitu ya, di luar jam kantor kerja. Tapi bisa ngatur waktu lebih gampang gitu. Kalau misalnya kita harus onsite terus itu mungkin waktu zaman-zaman onsite itu berat lah. Karena memang ada hampir tiap malam saya harus pelayanan gitu ya. Waktu itu kan belum ada online kan. Jadi harus pergi pulangnya udah malam gitu. Bagi itu pertama waktu. Yang kedua adalah tantangan memang pressure. Karena kita kan harus ada deadline lah, ada responsibility. Kemudian kita sebagai pastoral juga ya, kita ada jadwal-jadwal kita counseling, kita bertemu dengan orang gitu. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan, tantangannya untuk bertemu dengan orang-orang, dengan jemaat. Belum lagi organisasi-organisasi yang kita harus ikutin gitu ya, komsel-komsel yang harus kita ikutin gitu ya. Selain hari Minggu tentunya, tapi Minggu udah, Sabtu Minggu biasanya Senin agak lelah itu Senin karena satu minggu penuh gitu. Jadi itu yang kedua gitu ya, mengenai pressure-nya, tanggung jawabnya. Yang ketiga memang accountability juga ya. Accountability artinya gini. Saya kan made myself available, membuat saya bersedia untuk semua itu, termasuk sebagai jadi bapak. Jadi bagaimana saya menjadi bapak yang baik gitu. Bagaimana saya menjadi dosen yang benar, menjadi pastor yang bertanggung jawab gitu ya, menjadi suami yang setia gitu ya. Itu prosesnya panjang dan tantangannya sampai sekarang ada terus. Tapi puji Tuhan memang makin hari makin kuat gitu ya. Pernah dulu salah, pernah dulu kayak tadi saya bilang, saya harus berubah dari yang orang yang agak kasar menjadi lebih lembut gitu. Tanggung jawab ini jadi pastor gitu, kita harus bisa ambil waktu untuk ketemu, keluar tenaga, waktu, bahkan dana untuk bisa melayani. Jadi tantangan di situ semua, bagaimana saya bisa mempunyai accountability yang itulah responsibility yang Tuhan kasih sama saya, dan saya bertanggung jawab akan itu. Dan itu memang kalau saya bilang sekarang gitu ya, tanpa contoh-contoh banyak, itu kayaknya masa sih gitu ya, itu lumayan berat gitu. Jadi membuat saya lebih banyak memang senang gitu di pelayanan itu semua. Saya banyak ditemani istri saya, jadi kita sering berdoa bareng, ada teman saya curhat bareng gitu. Dan tentunya ya akhirnya saya lebih banyak ke doa sih ya. Jadi tantangan berikutnya memang adalah untuk tetap menjaga hubungan saya dengan Tuhan, yang sebenarnya ini yang bukan yang terakhir, tapi ini yang paling utama sebenarnya, menjaga hubungan saya dengan Tuhan supaya yang lainnya ini saya bisa lakukan dengan sukacita, kekuatan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dan lebih banyak saya. Makin lama saya makin sibuk, saya semakin banyak doa. Lucu ya, dulu waktu nggak sibuk tuh doanya dikit, tapi semakin sibuk doanya makin banyak. Kok aneh gitu ya, karena memang itu kekuatan sih. Jadi itu tantangan yang saya alami. Nggak tahu istri saya ngelihat dari mana, mama ngelihat. Sebagai tanggung jawabnya besar banget sih ya, sebagai seorang pria, sebagai seorang imam juga tanggung jawabnya besar sekali sih saya melihat. Dan dia ini sangat bertanggung jawab dalam semua apa yang Tuhan percayakan, baik sebagai ayah, sebagai dosen, apalagi waktu itu menjabat sebagai wakil rektor ya, sempat mempunyai jabatan, kemudian sebagai pelayanan dan dipercayakan sebagai pastor gitu. Dan saya mengerti memang banyak sekali yang tadi dia bilang, banyak waktu yang diambil, banyak tekanan juga. Itu sangat saya lihat dalam hidup. Kadang dia nangis, sebagai seorang laki-laki bisa sampai nangis gitu, sampai menangis. Dia bahkan sering nelpon saya lagi di kamar mandi, "Mah, aku nggak kuat," gitu kadang-kadang kalau lagi di kantor. Tapi disitulah kekuatannya. Saat dia merasa lemah, dia butuh cari kekuatan, kita berdoa, disitulah kekuatannya gitu. Jadi memang saya bersyukur punya suami yang sangat-sangat baik dan sangat bergantung sama Tuhan. Saya percaya kalau nggak bergantung sama Tuhan, bisa habis semuanya. Cuman karena kekuatannya bergantung sama Tuhan lah, dia bisa melewati semua tantangan yang Tuhan percayakan. Jadi menjadi seorang ayah juga, tapi di situ juga saya juga belajar. Saya sebagai ibu juga nggak ongkang-ongkang kaki istilahnya ya, nggak cuman diem aja. Saya juga harus melakukan sesuatu. Saya juga harus sebagai istri yang kalau dibilang istri yang terus berdoa. Kalau orang-orang banyak bilang tiang doa, tapi kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Saya juga berdoa buat dia, buat anak-anak. Saya juga yang kalau dia nggak sempat mengajak anak-anak. Kalau dia sih sebagai seorang ayah sangat luar biasa. Waktu kecil yang mandiin anak dia, karena sayanya yang nggak berani. Dia yang mandiin anak. Tapi dalam besarkan anak pun anak-anak tahu saat mereka mau menanyakan suatu, papahnya kan ya
papahnya banyak hikmat sebagai seorang dosen, sebagai pembicara, sebagai pastor, jadi anak-anak juga banyak seeking counseling sama dia. Pertama biasanya datang sama saya, kalau saya misalnya kasih nasihatnya kayaknya nggak cocok mah, oke yuk tanya papa gitu, gantian. Jadi saya sebagai seorang istri juga harus bisa mengambil peran untuk mendukung, tapi dia dalam menghadapi tantangan itu saya tahu sih, saya ngelihat, saya mengalami dan berjalan bersama dia dalam menghadapi tantangan itu, kekuatannya memang cuma Tuhan. Kita butuh Tuhan sih ngelewatinnya, itu sih memang tantangan. Sobat Hesed, kita memang sekarang dalam rangka mendekati Valentine ya, atau dalam bulan perayaan kasih sayang. Nah, bicara kasih sayang, memang banyak yang mengartikan tentang pasangan atau pacaran ya, tapi kan juga seperti tadi kita bicara bahwa itu juga penting dirayakan, khususnya dalam pasangan suami istri ya. Kenapa? Membangun cinta lagi, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan. Penting sekali kita dalam rumah tangga khususnya ya. Dalam rumah tangga suami dan istri itu unity, bersatu, terus menjaga kasih, terus menjaga hubungan. Karena yang seperti tadi dibilang, kalau itu jatuh cinta waktu awal-awal pernikahan tuh rasanya menggebu-gebu, semangat sekali gitu. Apa itu rasanya jadi bilang, coklat, tai kambing rasa coklat. Ada yang bilang 1, 2, 3 tahun pertama itu rasanya kayaknya wah gitu. Tapi udah mulai itu tuh nanti mulai rasanya itu. Nah, itu enggak, itu sebenarnya hanya apa ya, karena kejadian rutin-rutin orang yang terjadi, tapi sebenarnya kita bisa terus mengobarkan api kasih itu. Nah, caranya memang kita harus terus membangun. Membangun itu bagaimana? Kita harus mau belajar. Pertama ya, harus mau belajar satu sama lain, mau belajar mengerti pasangan, belajar mengerti diri sendiri, kekurangan kelebihan kita di mana, kekurangan kelebihan bukan untuk saling dipertengkarkan, kelebihannya dia gini, kekurangannya dia gini, kelebihan saya gini, tapi saling melengkapi, dan dalam kekurangan kelebihan itu yang saling melengkapi, we are not to compete but to complete. Artinya kita bukan untuk bersaing, tapi kita untuk saling melengkapi, dan kita juga harus saling sepakat dalam mengambil keputusan. Karena kan ada tadi tuh kekurangan kelebihan tuh yang harus diisi. Nah, pasti dalam mengemukakan pendapat atau pandangan-pandangan pasti berbeda-beda. Nah, jadi dalam pandangan yang berbeda itu jangan dijadikan bahan untuk berselisih, tapi satukan. Kata sepakat tuh di Matius 18:19 itu bahasa Greeknya itu symphoneo, yaitu asal kata simfoni. Simfoni itu bicara, kalau kita bicara musik ya, itu ada drum, ada bass, ada gitar, itu bahkan alat musik lain gitu ya. Kalau Batak, takading gitu ya. Tapi itu bisa nadanya beda, alat musiknya beda. Tapi karena mereka dipadukan untuk satu lagu komposisi, itu indah didengar. Jadi kira-kira gitu, kelebihan suami, kelebihan istri, kekurangan istri, jangan kita persoalkan. Tapi justru kita ambil yang baik semuanya untuk menjadi satu simfoni gitu loh. Jadi intinya kalau misalnya kami sih bukan bilang kami lebih baik dari Bapak Ibu, sobat-sobat Hesed, bukan gitu. Tapi kami lebih baik dari kami 10 tahun lalu atau kami 15 tahun lalu. Kami belajar ini, jangan banyak menuntut satu dengan yang lain. Kalau yang suka bertengkar, jangan banyak menuntut dan banyaklah mengalah dan mengampuni. Itu aja. Jadi kalau kita banyak mengalah, mengampuni, kita jadi bisa berdoa bersama gitu. Jadi akhirnya keluarga itu harus simfoni. Ada satu cerita singkat, katanya istri sama suami ini udah puluhan tahun kelihatannya akur gitu katanya. Terus ditanya istrinya, emangnya suami kamu nggak punya salah? Oh, kesalahannya seperti bintang di langit katanya. Loh, tapi kok bisa katanya kamu ini, karena kasihnya seperti matahari yang bersinar. Kasih itu kan menutupi bintang-bintang yang bersinar itu kan. Betul. Kesalahannya jadi tertutupi karena kasih itu. Kalau matahari terbit kan nggak kelihatan kita bintang gitu. Padahal masih ada, cuman nggak kelihatan. Itulah kasih ya. Kami rindu dan kami masih terus melayani sampai sekarang, melayani pasangan-pasangan, orang tua, keluarga gitu, dalam kelas-kelas pernikahan, kelas-kelas parenting gitu ya. Bahkan juga orang-orang yang mau persiapan mau menikah gitu. Kami rindu, Sobat Hesed yang rindu kalau mau sharing-sharing dengan kita gitu ya. Reach out to us, nanti ada nomor yang akan ditayangkan, bisa menghubungi kami, dan kami rindu untuk selalu bisa menjadi berkat. Tentu kita akan belajar bersama-sama. Saya yakin
Ketika kita punya hati yang rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan itu jauh lebih rindu untuk memulihkan kita. Khususnya keluarga-keluarga, khususnya suami-suami istri. Karena pernikahan itu ketika Tuhan itu menciptakan Kejadian 1:26-27 bahwa Ia menjadikan kita Adam, yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan, serupa dengan Dia. Amin. Kalau di Kejadian 2:24 dikatakan, makanya laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, mereka dua menjadi satu. Jadi pernikahan itu kayak mengembalikan kita kepada citra awal kita, Adam. Adam itu artinya manusia sebenarnya, bukan laki-laki. Dalam Adam itu laki-laki dan perempuan. Jadi kita itu harus bisa berjuang untuk we fight for our family. Amin. Karena disitulah berkat. Ya. Keluarga yang kuat, gereja kuat, Lingkungan. dan lingkungan kuat, bangsa juga kuat, dan Bangsa pemulihan akan terjadi di mana-mana. Begitu dari kami Sobat FX, selamat merayakan hari Valentine. Happy Hari Valentine bagi semuanya. Semoga di perayaan ini kita semakin saling dekat satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan. Dan kiranya lewat kerukunan kita itu nanti, kesanalah Tuhan memberitakan berkat. Haleluya. Ini dari saya Boris. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness.
for